Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa Sukawadi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu kontributor kita yang bernama Dianita Villa Agustina. IG-nya nih, Instagramnya Dianita Villa L Agustina. Kenapa saya sebutin Instagramnya? Karena ada hal yang seru di akhir episodenya. Jadi pastikan kamu tetap di Mencekam menceritakan email kamu. Halo, perkenalkan saya Villa. Ini adalah pertama kali saya mengirimkan pengalaman aneh yang saya alami di kehidupan saya, dan saya menceritakannya di podcast di Siwadaisi. Kali ini saya akan menceritakan kejadian aneh ketika saya sedang sendirian di sebuah kos-kosan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ke seluruh warga desa Sukawadi ya, bahwa kejadian pada malam itu kebetulan direkam menggunakan handphone. Jadi warga desa Sukawadi semua bisa cek videonya dan dapat menyimpulkan sendiri itu apa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ceritanya. Jadi saya adalah seorang mahasiswi yang sedang belajar di salah satu perguruan tinggi di kota Surabaya. Ngekos dan sekamar bersama dengan kedua orang teman saya. Sebut saja namanya Yuwa dan Nindi ya. Nah, bertiga kita sebelumnya tuh kontrak di tempat lain. Alasan kenapa pindah dari kontrakan itu ke kosan ini ada cerita lagi yang mungkin nanti akan saya ceritain di cerita selanjutnya. Oke, lanjut ke kosan yang sekarang ini. Ibu kosnya ini baik banget. Beliau ini sebenarnya usianya sudah cukup sepuh ya, sudah berumur, dan sayangnya masih belum dianugerahi keturunan. Jadi mungkin itu yang membuat beliau ini memperlakukan kami seperti anak sendiri di rumahnya. Kayak contohnya menggantikan spray kita, kemudian nyapuin kamar kita, terus kayak misalkan kita ninggalin kamar tuh dengan berantakan, itu diberesin gitu. Pokoknya baik banget. Oke, saya kasih gambaran sedikit mengenai kos-kosannya. Kos-kosan ini ada 2 lantai. Saya dan teman-teman saya dan ibu kos itu ada di lantai 1 ya, lantai bawah. Dan lantai 2 tuh ya ada sekitar 5-6 kamar. Dan kamar mandi kita juga gabung sama kamar mandi nenek gitu ya. Oh iya, jadi ibu kos ini karena sudah cukup sepuh, kita memanggilnya nenek gitu ya, dan beliau berkenan gitu. Oke, jadi di lantai bawah itu cuma kami bertiga dan nenek ya. Ya kadang memang ada saudaranya juga yang nginep di sini. Oke, singkat cerita, kita udah ngekos di situ selama beberapa minggu, dan entah di minggu keberapa ya, lupa. Pokoknya yang jelas waktu itu malam Jumat. Saat itu saya sendirian karena kebetulan malam itu teman saya Yuwa dan Nindi sedang ada acara di kampus ya. Waktu itu saya baru pulang kuliah sekitar jam 7 atau 8 malam. Dan nenek waktu itu sedang tidak ada di rumah juga gitu. Mungkin ngaji ya, biasanya rutinitasnya jam segitu. Dan jadilah saya di situ sendirian. Saya sendiri kurang tahu ya di lantai 2 itu ada orang atau enggak, tapi sepi-sepi aja sih. Tapi karena udah biasa ya, jadi saya santai aja sih sebenarnya. Nah udah tuh, jadi saya masuk ke kamar. Niatnya saya langsung mau mandi, tapi karena masih ngerasa capek banget gitu ya, jadi saya rebahan dulu di kasur, main handphone, scroll Instagram lah ya, kemudian nonton YouTube segala macam lah. Pokoknya nyari yang menghibur lah ya, yang bisa bikin ketawa. Tiba-tiba
ada suara kayak gelodak-gelodak gitu ya, kayak suaranya kayak gitu. Dan konten saya agak terganggu gitu ya, apaan tuh gitu. Dan sebenarnya saya pada saat itu nggak mikir hal itu adalah hal horor gitu. Di bayangan saya saat itu ya tikus lah ya. Akhirnya saya cek ke belakang. Waktu itu lampunya mati, memang sengaja nggak dinyalain ya di belakang tuh. Terus kemudian saya nyalain gitu ya. Dan saya cek ternyata benar suaranya itu ada di kamar mandi. Dan saya ke sana, suara gelodak-gelodaknya hilang. Terus ya udahlah, jadi ketika mendengar suara itu hilang, mungkin tikusnya kabur kali ya. Ya udah saya balik lagi ke kamar. Nonton lagi YouTube, cari hiburan lain lagi di handphone, sampai beberapa saat kemudian suara itu muncul lagi. Suaranya kayak gitu. Nggak tahu dapat ide dari mana. Yang saya lakukan saat itu adalah membuka kamera handphone dan pengen ngevideoin bunyi apa yang menjadi penyebab bunyi-bunyian itu. Hal apa yang menjadi penyebab bunyi-bunyian itu. Di bayangan saya masih tetap tikus gitu ya. Jadi ketika harapan saya ya, ketika di video tikusnya kelihatan gitu, ngapain gitu, itu harapan saya sih buat lucu-lucuan aja gitu. Karena memang tikus ini nih sering jadi sering jadi bercandaan kalau itu adalah piaraan kita gitu. Bahkan teman saya sempat ngasih nama tikus itu Broto gitu. Oke. Akhirnya saya ke belakang, ngelewatin depan kamar sambil ngevideoin. Dan lampu depan kamar waktu itu sudah dimatikan. Kelihatan juga lampu dapurnya juga sudah dimatikan lagi. Kan tadi saya sempat kesana, saya nyalain, terus kemudian saya matikan lagi. Dan saya rekam sambil jalan dan sampailah di depan kamar mandi. Suaranya masih dari situ, masih dalam kamar mandi. Saya sambil rekam, saya buka pintunya, dan hening lagi, suara gelodak-gelodaknya hilang, dan tidak ada apa-apa di sana. Gak ada tikus atau hewan apapun yang keluar dari kamar mandi itu. Atau mungkin di kamera gak kelihatan kali ya, atau gak tahu. Tapi kalau dari mata saya, di situ memang tidak terlihat apa-apa, sama sekali kosong kamar mandinya. Saya coba buka penutup klosetnya dan tidak ada apa-apa. Nah, mulai dari situ saya mulai takut gitu ya. Kemudian saya kirim video itu ke teman saya yang lagi ada acara kampus itu ya, si Yuwa dan Nindi. Dan sambil nunggu mereka pulang, saya upload video itu di Instastory saya. Dan kemudian ada temen yang bertanya bahkan, Villa, di situ banyak boneka ya? Waduh, boneka apa ya? Saya bingung karena setahu saya di antara kita, teman-teman saya gitu ya, itu nggak ada yang suka boneka gitu. Ya kita sekamar tuh nggak ada yang punya boneka bahkan. Kemudian Nindi datang, saya ceritain ke Nindi. Yuwa masih di kampus karena masih belum selesai acaranya. Dan akhirnya kita sama-sama ketakutan. Dan saya pun nggak jadi mandi waktu itu karena lelah banget dan tertidur. Nah oke, besok paginya pas saya mau berangkat kuliah, saya lagi nunggu teman saya nih. Dan lihat ke pintu ruang keluarga nenek. Pintunya waktu itu sedang terbuka gitu ya.
Nggak biasanya. Biasanya ketutup, tapi waktu itu kebuka. Di situ, saya ngelihat lemari besar. Ada 2 lemari, ya. Dan kalian tahu itu isinya apa? Ya, isinya boneka. Astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat teman-teman, jadi ingat kata-kata teman saya gitu. Dan waktu itu di video itu nggak ada sama sekali gambar boneka ya. Saya nggak ngerti kenapa teman saya bisa bilang begitu gitu. Kemudian saya jadi teringat kalau dalam waktu luangnya nenek ini suka menjahit semacam baju tapi bentuknya kecil gitu. Dan saya bisa pastikan kalau baju-baju itu dia buat untuk dipakaikan ke boneka-boneka itu gitu. Hal yang wajar sebenarnya, cuma menjadi menyeramkan ketika saya membayangkan boneka-boneka itu bergerak sendiri dan membuat keributan ketika si nenek sedang tidak ada di rumah. Bonekanya seperti boneka Barbie cuma agak besar gitu ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, saya nggak bisa ngasih tunjuk bonekanya seperti apa, tapi apa yang saya alami, apa yang saya rekam dengan handphone saya, teman-teman bisa lihat sendiri di highlight Instagram saya. Untuk Instagramnya apa nanti saya taruh di deskripsi, oke? Terima kasih, itu dia cerita dari kontributor kita, Villa. Villa, terima kasih ceritanya. Dan buat teman-teman juga yang masih pengen ikut bercerita, silahkan kirim saja ceritanya ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalakan lonceng notifikasinya, di like, di komen, dan di share ya ke teman-teman yang lain. Saya Raden Ruli pamit, ketemu lagi di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.